Cuma kau lebih pintar dari aku. Kau lebih pintar dari aku gocek-gocek. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Sudahlah, aku cuma mau bilang ini kan bulan puasa. Nggak bisa jawab. Justru karena bulan puasa inilah saya mencari pahala besar. Saya mencari pahala besar untuk mewaraskan orang sedeng. Sedeng, kau bukan dokter. Kau menyembuhkan. Saya bukan dokter, tapi mampu saya menyembuhkan. Sudah ratusan orang sedeng saya sembuhkan. Alhamdulillah, masya Allah. Nah sekarang kita terapi awal dulu. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Coba kau jawab. Nggak perlu itu dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Masih sakit berarti kau. Loh, masih perlu. Kau masih perlu. Masya Allah, cuma ini bulan suci Ramadan. Iya makanya saya harus cari pahala banyak. Caranya mencari pahala banyak itu mewaraskan orang sedeng kayak ente. Berapa itu orang-orang di TikTok ini? Sekarang pertanyaan saya, Maria melahirkan Tuhan, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Terapi awal ini. Spiritual hujatan sama ini terapi awal. Kok terapi awal? Jangan. Ini bulan suci Ramadan juga. Ini terapi awal. Nggak usah nanya, aku nggak perlu. Maria melahirkan Tuhan ilmuanku jauh. atau melahirkan manusia? Jawab. Cuma masya Allah, ini bulan suci Ramadan. Kau justru karena itu Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan yang lahir dari seorang wanita perawan itu adalah manusia. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa yang lahir nggak perlu tahu. Yang lahir tanpa ayah itu adalah manusia. Li'ahaba laki gulaman zakiya. Yang lahir dari seorang perawan itu adalah manusia. Nah saya balik sama kamu. Di dalam agamamu juga ada yang lahir dari perawan. Pertanyaan saya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Jawab. Biarkan kekristenan berjalan dengan apa adanya. Kau nggak perlu kayak gitu-gitu. Kau jangan tuh. Kau nggak jawab. Saya ulang. Nggak penting. Narasi nggak penting buat aku. Perawan melahirkan manusia. Aja cuma. Li'ahaba laki gulaman zakiya. Nah sekarang saya tanya, di dalam Bible Maria perawan Tuhan. Lahir manusia itu di bulan suci Ramadan umat Islam harus apa? Umat Islam harus memperbanyak pahala. Ini saya sedang mengejar pahala ini. Mengejar pahala dari tadi aku dengar sakit sedeng. Di bawah aku, masya Allah. Ya makanya saya tanya, cobalah untuk jujur. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Mau kau bawa kemana ini bangsa Indonesia ini cuma? Loh, mencerdaskan anak bangsa itu kan kau menghujat amanat sembahan orang lain. Amanat negara kita ini adalah mencerdaskan anak bangsa. Saya sedang membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Orang lain. Kok saya menghujat? Saya bertanya, saya tidak menghujat. Saya bertanya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Aduh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kau ajarin ini berapa? 2.000 orang ini. 3.000 kak. Cuma naik dia hujat-hujat sembahan orang lain. Kok jadi saya penghujat ya? Dari saya bertanya, saya ikutin kau dari tadi juga. Justru agama kalian lah yang menghujat Tuhannya Yahudi dan menghujat Tuhannya Islam. Tuhannya Islam disebut jadi manusia. Yang mana? Tuhannya Yahudi disebut sebagai manusia jadi manusia. Kalian punya agama itulah yang menghina. Pertanyaan itu isinya macam-macam. Coba kau baca Kolose. Coba kau baca Filipi 2 nomor 6. Allah mengosongkan dirinya. Kau tidak mempertahankan kemudian, melainkan mengosongkan dirinya. Lalu Allah mengambil rupa manusia. Itu menghina Tuhan kami.
Menghina apa? Sekarang supaya Menghina kalian itu apa? bisa waras, supaya Tolong. kalian bisa waras. Saya Izin Bang Suma, izin Bang Suma, izin Bang Saya Suma. minta tolong. Silakan. Saya rasa cukup ya set ya. Kita cari yang lebih berilmu lagi lah. Loh, Ya. Iya, betul. saya betul. berilmu, saya Oke, nggak mau oke, Nah, oke, berilmu. saya. Sekarang dia berilmu. Nah. Pas giliran tahu dia mau diturunkan, dia ngaku berilmu. Ya, selamat sore ya. Ya, Cak Giovanni. Selamat sore. Selamat sore ya, Cak Giovanni. Oke. Ya, selamat sore Sobirin. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Oke. Bima. Iya, Kristen ya Pak ya. Sore. Kristen. Ya, oke, Sore, silakan kalau mau diskusi. Ini saya bisa bicara nih. Boleh, Bang. Bang Zuma, izin saya mau Siap. bertanya Bang Zuma. Silakan, Bang. Di dalam pengajaran Islam. di Injil Bang, Injil dulu Bang, Injil. Oh, ya. iya, silakan. Disampaikan kan bahwa manusia itu, kata Yesus kan harus mengasihi Allahnya dan mengasihi manusia yang sama. Siap. Kalau Iya. perspektif atau bukan perspektif ya, beberapa stigma mengatakan kan bahwa Islam ini agama perang kan gitu, selalu stigma seperti itu. Nah, maksud saya Bang, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran sendiri apakah ada dalilnya yang mengatakan memang bahwa kita tuh harus mengasihi sama manusia, itu di mana Bang? Di dalam Al-Quran. Iya Bang, yang jelas mengatakan itu Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan keselamatan. Namanya saja Islam, Bang. Islam itu artinya selamat. Dari namanya saja udah kelihatan tuh. Nah, bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan keselamatan? Sorry Bang, bukan keselamatan, saling mengasihi sesama manusia itu mana Bang? Ada nggak Bang? Ada. Di mana Bang? Kalau di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Ajaran kasih di Islam itu banyak. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Maidah ayat 32 misalnya. Bentar Bang, Apa yang buka dulu Bang ya. Saya buka dulu Bang. Ya, silakan. Al-Maidah berapa Bang? Al-Maidah ayat 32. Oke, silakan Bang. Coba penjelasan Abang apa, saya udah buka ini. Oke. Di situ diterangkan kemudian, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jelas menerangkan di dalam Al-Qur'an diterangkan dia diutus untuk kasih sayang kepada alam semesta. Jadi jelas bahwasanya ketika diterangkan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus, Islam diutus untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Itu Bang, Islam itu jelas itu prinsipnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Al-Quran. Al-Anbiya berapa Bang? Al-Anbiya ayat 107. Silakan Anda buka. Ya. Al-Anbiya itu surat berapa ya Bang? Maaf Bang. Al-Anbiya itu surah berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya lagi cari juga Bang. Al-Anbiya. Iya. Al-Anbiya ayat 107. Itu surah berapa itu kawan-kawan? Al-Anbiya 107 ya Bang ya. Iya. Yang tadi yang Abang kasih itu gini Bang, sorry Bang ya, maksudnya kalau di dalam tadi di Injil Matius 22 ayat 37 dan 38 39 itu kan jelas Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sama manusia. Jadi ada perintah langsung Bang kepada orang pengikut Kristus yang disebut Kristen itu untuk saling mengasihi sesama manusia.
seperti dirimu sendiri. Itu kan perintah langsung. Tadi kalau abang sampaikan itu ambigu masih bang. Maksud saya ambigu ya. Ya, maksud saya yang straight to the point seperti apa yang dikatakan Yesus ini yang ada di dalam Islam gitu loh bang. Oke, baik. Jadi Allah itu berfirman misalnya kepada Muhammad, suruh orang Islam itu untuk saling mengasihi sesama manusia, bukan hanya sesama Islam gitu bang. Oke, baik. Dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Al-Jasiyah ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengasihi, memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan hari-hari di mana Allah membalas kejahatan. Karena Allah akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu jelas itu. Kemudian sebentar bang. Al-Jasiyah ayat 14. Al-Jasiyah itu berapa? Nah, inilah. Iya. Oh, Al-Jasiyah, oke. Nomor berapa bang? Oke. Ayat 14. Kemudian dalam Al-Quran, orang-orang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Ya. Karena dia akan membalas. Maksudnya di sini memaafkan bang, bukan mengasihi bang. Ya, memaafkan itu bukan mengasihi ya? Ya kan maksudnya begini loh bang, artinya memaafkan itu kan mengasihi itu kan artinya luas bang. Kalau memaafkan itu kan jelas ada yang salah kita memaafkan kan gitu bang. Makanya saya bilang ini masih debatable gitu loh bang, ambigu bang. Oke, baik. Kemudian dalam Al-Quranul Karim dijelaskan juga ya di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Di sana dikatakan wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'ah. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Tuh, jelas itu. Terus dikatakan lagi di ayat 43. Hal memaafkan lagi loh itu bang. Maksudnya saya ini kan gimana bang ya? Apa yang begini. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika ada orang yang menampar Anda, bisakah Anda mengasihi dia tanpa memaafkan? Kutanya dulu. Bisa bang. Jadi bagaimana caranya? Berarti Anda jadinya Anda jadi orang munafik. Saudara, berarti Anda jadi orang munafik. Bisa bang. Bagaimana Anda mengasihi? Tunggu sabar. Bagaimana Anda mengatakan Anda mengasihi pelaku kejahatan kalau Anda tidak maafkan? Maafkan, betul. Yang abang bilang maksud saya maafkan. Begitu. Ya, tapi maksudnya itu Al-Quran. Jadi Anda memaknai Al-Quran hanya dengan kata kasih. Oke, sedangkan sabar dulu. Saya menjelaskan dulu. Ketika Al-Quran mengatakan walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, Allah mengatakan barang siapa bersabar dan memaafkan. Coba. Memaafkan itu berarti dari hati. Kalau Anda mengatakan kenapa memaafkan, harus mengasihi. Kalau Anda mengasihi tanpa memaafkan, itu munafik namanya. Orang kalau sudah memaafkan, saudara, orang kalau sudah memaafkan itu bentuk kasih sayang. Anda ditampar, ketepak, Anda memaafkan orang itu. Apa yang terjadi? Anda rangkul, Anda kasihi, Anda sayangi. Itu baru betul. Kalau mengasihi tanpa memaafkan, apa namanya? Munafik. Oke. Anda mesti dendam, pasti benci. Nah, sama contoh misalnya, Anda memaafkan kesalahan seseorang, tapi Anda masih mengadu ke polisi, itu namanya munafik. Memang sudah dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan, itu munafik namanya. Yang dikatakan memaafkan pasti mengasihi. Mengasihi sudah belum tentu memaafkan. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Coba silakan Anda terangkan, apa itu mengasihi? Jadi gini bang, mengasihi kalau saya bilang itu bentuknya cukup luas ya bang ya. Artinya di dalamnya seperti yang abang bilang ada memaafkan. Ya, bagaimana caranya? Coba sabar, langsung ke poinnya. Sebentar dulu lah bang. Langsung ke poinnya boleh kan? Bagaimana Anda bisa mengasihi seseorang kalau Anda tidak memaafkan? Coba.
Ya, sebentar dulu Bang Juma. Saya silakan. Menjelaskan, memaparkan dulu tadi kan Abang bicara saya diam. Mana ada diam? Ya, ada kan Mana ada diam? Tadi Bang. Enggak, Anda ngomong terus kok. Silakan. Oke, saya bicara Bang ya. Mengasihi itu kan banyak saya bilang itu adalah tindakan umum Bang. Artinya di dalamnya ada memaafkan, ada perbuatan melakukan action ya, ada berbuat proaktif di dalamnya. Ada memaafkan, ada juga melakukan kebaikan, ada juga melakukan tindakan preventif, peringatan dan lain sebagainya. Kira-kira dalam makna dalam kata kasih itu begitu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi memaafkan itu adalah bentuk mengasihi, salah satunya Bang. Tetapi yang secara tegas di dalam, kalau tadi di dalam Matius 22 ayat 39 itu kan secara tegas Yesus itu mengatakan itu perintah langsung dari Yesus yang diberikan kepada pengikutnya. Gitu. Nah sekarang perintah langsung yang memang bukan hanya sekedar memaafkan Bang, tapi juga memberikan berbuat kebaikan atau mengasihi itu dalam arti itu tadi Bang, kepada ngomong apa ente ini? Belepotan Anda ngomong manusia gitu Bang. Anda berbuat baik tanpa memaafkan bisa nggak? Bisa. Apa itu namanya? Kutanya dulu saudara. Tidak bisa Bang, tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Anda berbuat baik kepada seseorang tanpa Anda maafkan bisa nggak? Ya enggak. Bisa nggak Anda berbuat baik tanpa memaafkan? Ya tidak bisa Bang. Dari mana Anda mengatakan tidak bisa kawan? Ada orang terkadang memaksakan untuk berbuat baik, tapi dalam hatinya masih jengkel, masih marah. Cuman karena biar dianggap dia penyayang, dianggap baik, dia berikan suatu kebaikan. Itulah yang disebut munafik. Jadi sumber segala kebaikan itu adalah pemaaf. Itu sumber segala kebaikan itu pun jadi pemaaf. Bagaimana Anda bisa kemudian mengatakan diri Anda kasih kepada seseorang sementara dalam hati Anda tidak memaafkan? Coba, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Anda berbaik-baik di depan orang. Betapa banyak keadaan kehidupan kita di dunia ini. Orang tersenyum, selamat pagi Om, pagi, senyum dia. Tapi dalam hatinya, kapan ya aku bisa pijak kau lama-lamanya. Bisa itu terjadi, bisa. Tapi kalau sudah memaafkan, tak ada cerita. Pasti akan auranya, langkahnya, ucapannya, perbuatannya semua menuju kepada kebaikan. Namanya saya sudah memaafkan. Tapi kalau cuma kasih doang, tidak memaafkan, itu namanya munafri. Sampai sini paham? Nah sekarang kita masuk. Sabar dulu. Oke. Jadi Abang bicara Anda, sabar dulu. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang dimaksud kasih menurut Yesus, bukan menurut Kristen yang pasang muka topeng di depan umat Islam, bukan. Sekarang saya tanya, apa kasih itu menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Kalau Kristen saya tahu kasih itu adalah kemunafikan. Sekarang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus, silakan. Jangan menurut Kristen. Karena Kristen itu kasih Indomie, itu kasih pakaian, kasih bantuan, itu kasih. Kalau di Kristen itu nonsense, bullshit, munafik. Yang saya tanya, kasih menurut Yesus. Bisakah Anda jawab? Silakan. Ya, boleh saya jawab Bang? Silakan. Kasih menurut Kristus adalah seseorang atau manusia yang rela memberikan nyawanya kepada sesamanya manusia. Itu dikatakan kasih Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah Yesus memberikan kasihnya kepada manusia dengan dia menyerahkan nyawanya. Itu dalilnya Bang. Ngarang ya. Inilah yang saya katakan, kasih dalam Kristen itu pasti palsu. Ya kan pasti gini, palsu. Kan, abang, sabar. Anda itu cuman bullshit. Sabar, saya minta dalil. Saya minta dalil. Itu kan silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anak yang tunggal kepada seorang bayi. Itu dalil Bang. Iya, dalil untuk apa dia? Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk apa? Ditumbalkan? Jangan melebar kemana-mana dulu Bang Zuma. Jangan melebar kemana-mana. Malu. Karena sabar. Di dalam agama Kristen itu sekali lagi saya katakan, dengarkan baik-baik. Dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada agama kasih. Saya bisa buktikan itu. Kita buktikan sama-sama. Tadi kan nah sekarang yang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus itu apa? Itu yang saya minta. Apa itu?
Karena Apa? begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu kan udah dikatakan dia memberikan nyawanya. Kan Di gimana mana itu dikatakan mungkin- nyawanya di situ? Hei, Sekarang jangan kalau- kau pelintir, sekarang kalau saudara. saya mengatakan, Jangan Bang kau Juma, menipu di sini. Jangan kau menipu saya di sini. tidak menipu, Bang Juma, Jangan ada kau dalilnya. menipu. Di mana dikatakan di situ dia menyerahkan nyawanya? Di Yohanes 3 nomor 16 yang barusan Anda baca, di mana di situ dikatakan menyerahkan nyawanya? Jangan kau jadi penipu, karena memang agamamu suka nipu-nipu. Silakan. Silakan. Katakan menyerahkan nyawanya ya. Yesus Ya, menyerahkan silakan. nyawanya ya. Silakan. Kau tunjukkan dalil sama saya. Nanti saya minta dari Bang Juma sama. Silakan. Saya ahli data. Silakan kau tunjukkan datamu. Silakan. Oh, kan begitu kan? Iya, Nah. karena di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Saya boleh taruhan samamu. Saya pertaruhkan iman saya. Di Kristen itu tak ada kasih. Saya akan buktikan. Oke, Bang Oke, Juma. silakan. Sabar. Jangan Silakan. terus, Bang Juma. Silakan, Kita silakan. diskusi Saya minta ganti-ganti. data. Saya minta data. Silakan. Sama nanti setelah saya kasih data, Bang Zuma tolong berikan data yang tegas di dalam Oke, Al-Quran terkait ini. Jangan bilang memaafkan terus, Bang. data, silakan. Oke. Data, Oke, silakan. buka Silakan. Yohanes 10 ayat 18, Bang. Di situ Oke. dikatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan dia juga mengambilnya kembali. Jadi Yesus memang menyerahkan nyawanya, Bang. Mana di situ dibilang kasih? Kasih adalah menyerahkan Iya, nyawa. Mana? kasih. Mana? Makanya, jangan dipotong-potong Tidak dong, seorang Bang pun Juma. dengar. Gimana sih? Tak ajarin. Tidak Kan seorang ngajarin pun lagi kan, mengambilnya orang daripada. diskusi nih, Bang Juma. Sabar, Bang. Kita berbicara mengenai Bang Juma, kasih. kalau kepepet jangan Yohanes begitu, 10. Sabar, saudara. Di dalam Yohanes 10:18 itu tidak berbicara mengenai kasih. Jangan kau sambung-sambungkan Saya data. tidak hanya- bilang anak Bang tanya, Saya di akan mana minta Yesus- di mana kasih Yesus itu apa menyerahkan menurut nyawanya? Yesus. Itu, Bang. Saya minta data kasih menurut Yesus itu apa, kok menyerahkan nyawa pula kau bilang. Iya, itu baca Mana? Yohanes 3:16, Bang. Yohanes 3:16. Di situ tidak menyerahkan nyawa, tuyul. Jangan kau sambung-sambungkan Bang. ayat untuk kemenangan kasih palsu yang kau galakkan di sini. Oke? Yohanes 3 nomor 16 tidak ada hubungannya dengan nyawa. Tuhan mengutus Yesus untuk bentuk kasih kepada alam semesta ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat. Tidak percaya mati dalam dosa. Betul? Oke, ya betul. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ada nggak nyawa di situ? Ada nggak nyawa di situ? Betul. Ada nggak nyawa di situ? Lanjut dong, Bang. Kan ayat itu nggak berhenti sampai di situ, Bang. Ada nggak nyawa di situ? Kutanya dulu, Lanjut, ada Bang nggak? Juma. Ada nggak nyawa di Lanjut, situ? Bang Juma. Ada 3 nyawa di situ, Bang Bung. Juma, Penipu, jangan anak kecil, Bang Juma. saudara penipu Lanjut yang dong ingin kalau baca, Bang Juma. ingin menjajakan agama radikal menjadi agama kasih. Ada nggak di situ nyawa? Sudah, Ada Bang nggak? Juma? Sudah. Enggak, saya tanya dulu, jangan sudah nggak sudah. Saya tanya dulu sama Juma, Ada Bang nggak? Juma kalau bacanya yang lengkap dong, Bang Juma. Saya baca yang lengkap. Oke, Ya. dengarkan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nyawa di situ? Ada nyawa? Nah, Ada. menganugerahkan anaknya yang tunggal. Iya, ada nyawa. Sudah. Untuk dipercayai. Untuk diberikan, dikorbankan, Bang. Mana dalilnya untuk dikobarkan? Mana dalilnya? Kau jangan jadi Tadi penipu yang di sini. Saya sudah sampaikan di Yohanes 10 itu, Bang. Tidak ada hubungannya di Yesus situ, menyerahkan tuyul. nyawanya. Aduh, Tidak gimana ada sih, Bang hubungannya. Juma? Tidak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Tak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Jangan Ya kau udah, ajarin ini- saya inilah, tentang Bang Bible. Juma. Oke. Jangan Bang kau Juma, ajarin saya ya. Kau jangan jadi sekarang penipu di kalau sini, gitu gini kawan aja, ya. Bang Juma. Saya nggak mau Tidak berdebat ada gitu. kebenaran Karena dengan di dalam berlembut-lembut Al-Quran, Bang berbicara, Juma, dikatakan dilembut-lembutkan mengasihi cara sama berbicara, tapi isinya Supaya- penipuan. Itu tidak supaya ngefek Islam itu bagi tidak saya. dikatakan agama perang, mana? Tidak ada bagi saya Mana, Bang ngefek. Juma? Satu-satunya, Di dengarkan. Satu-satunya agama sadis, rasis di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya demi keselamatan hanya agamamu, bukan? Betul? Itu yang kau maksud kasih itu. Hah? Membunuh Tuhan untuk menyelamatkan, membunuh anak orang untuk menyelamatkan para pelaku dosa, itu yang kau sebut kasih. Itu. Sudah, Ketika Bang. Yesus, sabar, ketika Yesus ditanya, Saya tahu ya. Aduh, ya silakan kau bicara, silakan. Anda Sudah, boleh gini menipu aja lah. 5 menit ke depan, silakan. Ya gini, Bang Juma, gimana? saya kan di awal tadi sudah mengatakan Yesus memberikan perintah mengasihi. Apa nggak usah mempermasalahkan persoalan itu, karena pertanyaan saya bukan itu, Bang Juma. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Juma yang terhormat, ya.
bahwa pertanyaan saya, abang memberikan bukti dalil di dalam Al-Quran abang. Itu sudah tadi, sudah. Saya belum selesai bicara, Bang Sudah. Juma. Aduh. Islam mengajarkan Kan memaafkan. gimana sih? Sabar Hei, dong, Bang Juma. Islam mengajarkan memaafkan, kawan. Nah, ini kan orang terpandang, terhormat. Jangan Islam begitu, mengajarkan Bang. memaafkan. Sudah dibahas. Naik level kita, naik level lagi. Ayo. Ini Jangan waktu ke situ saya lagi. bicara, Bang Juma. Ya, silakan. Iya, Abang Juma berikan secara tegas. Tadi pertanyaan saya itu, Bang, tidak ambigu. Seperti halnya teman-teman Muslim ini kalau berbicara dengan orang Kristen kan maunya ayat yang tegas, yang tidak ambigu, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu? Ya kan? Nah, sekarang sebentar dulu, Bang tadi Juma. yang loncat-loncat Yohanes 3, Yohanes 10 itu siapa? Bang Juma. Ini masa kelas Bang Juma begini diskusinya, Bang Juma? Udah, kamu turun aja deh. Kamu turun. Iya, kok diturunin? Saya Kamu turun, diskusi kan? baik-baik, Bang Juma. Enggak. Kamu enggak bisa. Kau hanya bisa Bang menipu Juma? di sini. Bang Juma. Saya enggak suka caramu diskusi kayak gitu. Berlembut ria, tapi isinya kebohongan. Saya kan bertanya sama saudara, apa kasih itu menurut Yesus? Anda loncat kemana? Coba nih, Anda loncat kemana? Yohanes 3 nomor 16. Itu kasih menurut Yesus, itu bahlul namanya. Itu double kosong. Itu bukan Yesus itu yang berkata di situ. Konon pengarang Yohanes mengatakan begitu besar kasih akan dunia ini. Itu siapa? Itu Bapa. Yang saya tanya Yesus, bukan Bapak yang kutanya. Habis itu Anda loncat lagi ke Yohanes 10, menyerahkan nyawanya. Apa pula menyerahkan nyawa dibilang kasih? Ya sudah, kalau gitu, kalau Kristen mengajarkan kasih, serahkan aja nyawamu. Berani nggak? Berani nggak? Nggak ada itu. Lah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ajaran kasih, tadi sudah saya bacakan ayatnya, sudah kutunjukkan ayatnya, tapi karena kamu Kristen, kamu nggak sampai ke sana. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, sudah kukatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kurang apa lagi? Tapi Anda ngulik, Anda salto ke sana, salto ke sini. Bukan kasih itu yang kumaksud. Apa? Bukan memaafkan, bukan rahmat kasih sayang, tetapi kasih. Ya kan, dompala, itu namanya dompala. Di Kristen itu kalau kita berbicara mengenai kasih itu tak ada. Karena kasih itu adalah ketaatan. Taat kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Di mana itu tertulis? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Kasih adalah tekun, telaten, tunduk, patuh, taat, menjalankan segala ketetapan, perintah, aturan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Itu dibilang kasih. Pertanyaannya, adakah Kristen menjalankan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Tak ada, berarti gugur. Kasih menurut Yesus tertulis di mana? Di dalam Matius 5 nomor 19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak mengajarkan, untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, maka orang itu akan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Itu kasih. Jadi kasih menurut Yesus mengajak orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Itu kasih menurut Yesus kepada sesama manusia. Apakah itu berlaku di Kristen? Tidak. Dengan kata lain, adakah kasih di Kristen? Adakah? Tidak ada. Ini simpelnya. Anda punya anak kecil, baru berjalan, baru belajar berjalan, baru belajar berbicara. Anda ajarkan makan babi. Anda ajarkan menyembah Yesus. Apakah itu kasih? Tidak. Ketika Anda mengajarkan anak Anda makan babi, itu bukan kasih namanya.
itu menghancurkan anak Anda. Kenapa? Karena itu sama dengan menghilangkan hukum Taurat. Jadi, adakah kasih di Kristen? Menurut saya, berdasarkan Bible itu sendiri, tidak ada kasih di dalam Kristen. Yang ada memberi, misalnya memberi senyuman, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi ajaran, memberi nasihat, memberi pinjaman, apalagi memberi yang dibutuhkan. Nah, itu. Tapi bukan kasih. Kasih itu tidak begitu. Kasih itu taat, tunduk, berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu kasih. Tertulis di mana? Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Itu baru disebut kasih, kawan. Kalau kalian itu hanya memberi aja, ya selayaknya manusia, selayaknya yang lain. Ayam saja memberi makanan ke anaknya kok. Apakah itu juga disebut kasih? Kucing aja memberi makanan kepada anaknya kok. Binatang-binatang memberi ASI kepada anak-anaknya kok. Apakah itu kasih? Oh bukan. Itu manusiawi namanya. Kalian bagi-bagi Indomie, itu manusiawi namanya. Kalian kasih pengobatan gratis, itu manusiawi namanya. Tapi ketika kalian mengajarkan orang-orang menyembah kepada manusia yang dikubur bangkit pada hari ketiga, itu bukan kasih lagi. Itu sudah menghancurkan orang. Karena kata Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Tapi kalian membuat ilah baru dan mengajak anak-anak kalian menyembah kepada ilah baru itu. Maka itu bukan kasih. Itu menghancurkan manusia. Itu namanya membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sore Bang. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabar? Baik. Sekarang saya ingin mengungkap sebuah kalimat. Sabar dulu. Saya ingin mengungkap satu kalimat dan mau bertanya kepada siapapun yang ada di sini. Sekarang saya mau tanya ke Bang Fei. Bang Fei monitor. Baik, saudara, saya tambahkan dari tadi kau ngomong sabar dulu. Kenapa Bang Fei kamu monitor. ada sekali kasih kesempatan? Indah Dewa monitor. Bang Erwin monitor. Sabar dulu. 86. Ya, sekarang saya mau tanya, Dinda Dewa. Diam dulu. Pencuri kata Injil, diam dulu. Dinda Dewa, orang yang mengajarkan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, apakah itu pembuat kerusakan atau bukan? Membuat kerusakan. Dalam Markus itu orang yang kerasukan iblis. Oke. Bang Erwin, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada makhluk itu pembuat kerusakan di atas muka bumi ini atau bukan? Enggak dengar, enggak monitor. Oke. Saudara gospel, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada roh makhluk halus itu membuat kerusakan di atas muka bumi atau bukan? Jawab. Oke, saya tambahkan ya, apa yang Anda kaum narasikan tetap kasih dalam Kristen tadi, biar jelas. Alamak. Pak. Buka alamak ya. Ini ya. Ya. Kenapa Yesus mengajarkan kepada Kristen itu adalah di Matius. Tunggu. Sabar dulu. Kapan Yesus mengajar Kristen? Kapan? Ya ini diajarkan mengasihi tadi, ini kasih kan, bicara kasih. Itu Yesus mengajar Kristen atau mengajar Yahudi? Ya diam dulu lah. Aduh, izin kau orang Tunggu. Jangan kepanasan terus. Tunggu. Enggak. Perkataan Yesus itu, perkataan Yesus itu diuntuk. Perkataan Yesus. Ya, saya tahu itu perkataan Yesus menurut Bible. Pertanyaan saya. Enggak. Pertanyaan saya. Kamu jangan jago kandang kau di kandangmu sendiri. Pertanyaan saya, saudara Bebel, pertanyaan saya. Orang lain bicara. Saudara, saya ingin bertanya. Habis itu kamu baca ini. Orang di atas komat ini, biarkan. Habis ini kau baca, habis ini kau terangkan. Saya cuma ingin tahu dari Anda. Ketika Yesus, sekarang dengarkan. Ketika Yesus berbicara pada saat itu, dia berbicara kepada Bani Israel.
Dia berbicara kepada Bani Israel, untuk Bani Israel, atau untuk Kristen, orang Roma, Yunani? Jawab. Itu dulu. Habis itu kau baca itu. Tolong jangan dipotong. Ya, bicara tentang kasih tadi dalam kekristenan, di mana dikatakan Pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya sederhana, dijawab dulu baru baca dalil itu. Yesus ketika berbicara pada saat dia penginjilan, ucapan-ucapannya itu untuk Bani Israel atau untuk orang Roma Yunani? Ini kan saya jawab dengan data. Kau selalu berkata mana dalil, mana dalil. Iya, pernyataan Yesus ini. Pernyataan Yesus ini untuk Bani Israel atau untuk Roma Yunani? Jawab. Ya, nanti kan saya jawab. Nanti saya jawab dulu. Percuma kau baca itu. Percuma kau baca itu. Percuma kau baca itu. Percuma kau baca itu kalau itu ucapan bukan untuk kamu, untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah ucapan Yesus ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, ucapannya khusus untuk Bani Israel saja, atau ucapannya itu juga diberikan kepada Roma dan Yunani? Jawab. Ya, tentu perkataan Yesus itu semua orang ya. Oke, saya jelaskan ya, izinkan saya. Di mana Yesus mengatakan untuk semua orang ucapannya? Di mana? Di mana? Di mana? Mulai. Ya, teman-teman yang di bawah ya, Mulai. Itu ucapan seorang guru kepada muridnya. Itu ucapan guru kepada muridnya. Siapa muridnya pada saat itu? Bani Israel atau orang Roma Yunani, pendiri Katolik? Jawab. Ya, saya jawab, jangan dipotong cuma ya, izinkan bicara. Karena kau selalu berkata mana dalil, itu kan dalil itu saya kasih ke kamu ya. Iya, di mana dikatakan di Matius 38 dikatakan ya, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kok Matius 38? Bukan dengan terpaksa. Bicara kasih kepada sesama. Bicara yang betul, jangan menyesatkan. Matius 38 gimana? Kita mencubit ya. Mana ada Matius 38? Luruskan dulu argumentasimu. Matius berapa? Kok Matius 38 pula kau sebut? Makanya jangan dipotong dulu kalau Matius berapa. Kau bikin tipu-tipu, mau tipu-tipu di sini. Matius 38 atau apa ini? Kok ada Matius 38? Dari mana nenekmu yang ngajarin Matius 38? Matius 22 ayat 38. Oh, itu baru betul. Ya. Makanya kau kasih bingung jemaatmu. Kalau umat Islam paham ya, kasihan jemaat kalau kau bilang gitu. Ya, berarti oke ya, diam dulu ya cuma ya. Hukum yang pertama tadi ajaran kasih Yesus itu adalah Yesus yang menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang terbesar dan yang terutama. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, saya bukakan data lagi. Baca seterusnya, baca turun. Udah, baca turun. Takut dia kawan-kawan. Takut dia. Kalau kamu baca seterusnya, di situ tertulis kedua ini tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Apakah kitabnya Bani Israel hukum Taurat itu diberikan kepada Kristen? Tidak. Berarti hukum kasih itu hanya untuk Bani Israel. Betul? Betul. Makanya kutanya sama saudara, apakah ucapan Yesus ini untuk Bani Israel saja pemegang Taurat atau untuk Romawi Yunani pendiri agama Kristen? Mau menipu apa lagi ini Bapak ini? Sudah. Ya kan saya nyambung dengan tadi apa bicara kasih. Oh, Anda potong. Datanya masih ada 39 dan juga 40. Apa yang diterangkan di sana? Kedua hukum ini tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukumnya siapa? Hukumnya Kristen atau hukumnya Yahudi? Terus. Host, saya bawa data loh, host. Jangan kau kayak gitu, kau biarkan orang si Jumawi ini itu hukum kasih tadi itu, saudara. Hukum kasih di Matius 22 tadi itu. Tolong ya, kita ini berdiskusi. Hukum kasih yang tadi, hukum kepada Tuhan, hukum kepada manusia itu tersimpul di dalam Taurat atau bukan? Nanti saya jelas, kau tanya itu pertanyaan. Nggak ada kok nanti. Tadi itu kasih kepada manusia, kasih kepada Tuhan tersimpul di dalam Taurat atau bukan?
Aduh cuma jangan di mute lah host kayak mana sekalian. Ayolah, jujurlah kawan. Tadi itu hukum kasih yang pertama dan yang kedua, yang kasih yang pertama, kasih yang kedua itu tersimpul di dalam hukum Taurat atau bukan? Ya, jangan di mute ya. Nanti saya jawab kedua kali itu ya. Enggak ada, saya enggak mau mendengarkan kebohongan, enggak mau saya. Saya tidak menginginkan umat Islam mendengarkan kebohongan dari pihak Kristen. Saya tanya sekali lagi. Sekali lagi saya tanya. Matius 22 nomor 38 sampai nomor 40 ya. Di situ menerangkan kasih kepada Tuhan hukum pertama, hukum kedua kasih kepada manusia. Kedua hukum ini tersimpul di dalam hukum Taurat atau tidak? Tersimpul di dalam hukum Taurat atau tidak? Sudah. Tersimpul di dalam hukum Taurat kedua kasih tadi atau tidak? Host jangan di mute host, moderator jangan di Alamak, mute, jangan ini di mute. bicara sendiri si Bible kawan-kawan. Jadi saudara-saudara mending kita mute dia karena dia mencoba untuk menipu. Di dalam Matius 22 nomor 38 sampai seterusnya diterangkan bahwa kasih yang pertama, hukum utama dan hukum kedua itu semuanya terkumpul di dalam kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Ada nggak hubungannya dengan Kristen? Tak ada. Baru-baru ini Pak Bom mencret sendok garpu gara-gara materi itu. Udah cuma. Jadi hukum kasih itu hanya milik orang Yahudi. Di Kristen tak ada. Kan di awal tadi saya sudah mengatakan, di Kristen itu tak ada kasih, tak ada. Tak ada kasih di Kristen. Kalau Kristen itu agama kasih, tidak mungkin mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tidak mungkin. Karena yang harus disembah hanya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa. Itu yang harus disembah. Itu yang harus dikasihi, menyembah, mentaati perintah Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya Paulus yang keluar dari kubur, bukan. Nah, mengasihi manusia, mengajak manusia untuk tunduk kepada perintah Tuhannya Nabi Musa. Itu mengasihi manusia. Sedangkan Kristen meninggalkan itu menuju kepada mengajak anak-anak mereka menyembah kepada apa yang diperkenalkan orang Roma Katolik untuk disembah, bernama Kristus. Apakah itu kasih? Bukan. Jadi di Kristen itu sekali lagi saya katakan tidak ada kasih. Tak ada kasih di Kristen. Karena kenapa? Mereka membatalkan ajaran kasih itu sendiri. Di mana buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, hukum kasih yang ada dalam hukum Taurat dibatalkan karena matinya Yesus di atas tiang salib. Jedar. Oke? Enggak usah kau pamer itu. Itu ucapan, kalau kamu berbicara mengenai ucapan Yesus, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Sama Edis, kau cuma kayak gini modal kau. Sekarang saya tanya samamu, ada enggak aturan? Sama Edis, gak mampu kau. Ini ada tidak? Ada enggak? Ada tidak Yesus memberikan aturan-aturan kepada? Iya, makanya pantas kau sama Edis kau. Ada tidak Yesus mengajarkan aturan keberagamaan, aturan beragama kepada Romawi pada saat orang itu? Islam kayak gini ya. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Dengarkan, saudara-saudara Muslim di bawah, anak-anak saya, dengarkan ini pertanyaan pamungkas. Ada tidak Yesus memberikan aturan agama kepada orang Roma yang hidup pada masa itu berdampingan dengan Yesus, kepada non-Yahudi yang berdampingan dengan Yesus hari itu, pada saat itu? Ada enggak Yesus mengajarkan hidup keberagamaan, aturan ibadah, cara beribadah, cara menyembah Tuhan, ya, kepada non-Yahudi pada saat itu? Ada tidak? Ada atau tidak ada? Jawab. Cuma kamu paham nggak? Yang diskusi jelas. Kenapa dari tadi kok romnya ini? Kamu nggak bisa menjawab. Jadi kalau tidak ada, Yesus memberikan aturan kepada orang Roma, kepada orang Yunani, lalu Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Nggak mau. Gimana ajaran kasih situ dikasih? Saya ulang lagi. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengajarkan aturan-aturan agama kepada orang Roma dan Yunani atau Yahudi yang hidup sesamanya, Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Muridnya gitu, muridnya. Hah? Muridnya. Hah? Muridnya.
Murid dari Hongkong. Udah, boleh ya, izinkan bicara. Saya tambahkan tadi ya. Nah, Bang kalau Juma, tadi Bang Juma ganti Bang Stanley aja ya. Iya, boleh. Silakan dilempar aja Sorry, kalau orang tidak sorry berfungsi host, otaknya. teman-teman Ya, Muslim. silakan. Saya belum bisa diskusi, saya ibadah sabat kan, masih mau tutup sabat ibadah. ini. Ya sorry, next nanti, mungkin sebentar atau ya. Oh, orang Yahudi ternyata beliau. Bukan Yahudi Bang Suma, aku Advent. Ya, masih mau Advent tutup kok. sabat ya. Advent kok salah. Oke, lanjut. Silakan, Bang. Silakan. Iya. Iya. Iya, host ya, sorry. Iya. Kayaknya tadi aku tolak diundang, aku masih mau ibadah. Iya. Hanya nyimak aja ini. Iya. Nah, ini ada Advent. Adakah Yesus kemudian berkata memberikan aturan main kepada non-Yahudi pada saat Yesus hidup? Tak ada. Jadi Advent ini dari mana? Allahu Akbar. Oke, ada lagi? Ada Edis TV di bawah Bang Juma. Ya udah, kalau dia mau naik diskusi baik-baik, silakan. Edis mau naik Bang Suma. Ya, yang penting Mana jangan tadi? menghujat, jangan menista, Ala Bang jangan kesurupan, Selamat jangan tipu-tipu. sore, Suma. Selamat Oh, sore sudah Bang Suma. kabur. Iya, kamu puasa ya? Sudah kabur Edis. Ya sama Berto ya, Bang Selamat Berto sore. silakan. Iya, sore. Oke, selamat sore Bang Suma. Abang Gadeng. Iya, Gimana sore kabar? juga. Iya baik. Oh, sore. Iya, Bang Suma hari ini. iya benar. Apa artinya puasa, Bang? Ya, bahasa Coba jelaskan apa arti dan fungsi puasa itu apa? puasa itu menahan Edis enggak tahu. menahan hawa nafsu. Hah? Enak. Apa? Apa? Oke, lanjut. Puasa dalam bahasa Arab disebut asyam atau as-saum yang berarti menahan. Yesus berpuasa, Kristen nggak berpuasa. Kenapa Kristen tidak mencontoh Yesus? Saya tanya Anda jangan masuk ke tempat. Kenapa takut ditanya? Yesus berpuasa, Bukan takut. umat Islam Saya tanya, berpuasa, tapi jawab dulu. Kristen tidak Iya, dia berpuasa. puasa, tapi saya tanya kamu, Nah, apa fungsinya kenapa? puasa begitu? Puasa itu Apa sunat fungsinya? Coba hati, jelaskan itu. Fungsi menahan diri. Puasa itu sunat hati, sunat kulub, semuanya disunat. Yang tadinya bebas menjadi tidak boleh. Makanya puasa itu artinya menahan. Asyam atau as-saum itu maknanya menahan. Menahan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan, menumbuhkan rasa takwa, meningkatkan kesadaran spiritual, memberikan keberkahan dalam hidup, memberikan pengajaran-pengajaran, membimbing orang-orang yang masih sakit jiwanya, sakit rohaninya, menuju kepada jalan yang betul. Itu tujuan puasa. Nah, Yesus berpuasa juga melakukan hal yang seperti dilakukan oleh umat Islam. Apakah Bahkan Yesus ini bahkan Yesus mewajibkan pengikutnya untuk berpuasa. Alhamdulillah saya cuma puasa. hari ini enggak? Alhamdulillah saya kok puasa, bisa makanya orang saya Suma itu puasa hari ini, tapi keluarkan kata-kata iya. yang tidak baik di umatnya begitu. Gimana konsepnya itu? Mana kata-kata yang tidak baik yang mana yang saya ucapkan? Kata-katamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu bicarakan Islam tentang kita. itu puasa. Yesus juga puasa. Malah Yesus Semua Islam itu mewajibkan puasa, pengikutnya Semua- untuk puasa. Kenapa Karisteng puasu? Ayo. Yesus puasa.
umat Islam puasa, Kristen tidak puasa. Ayo. Sedangkan di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus puasa. Kenapa kalian puasin? Ayo. Kapan kalian bisa disebut sebagai pengikut? Kalian itu pengikut palsu. Pengikut Yesus itu yang ngikuti Yesus. Pengikut Prabowo ya ikut Prabowo. Oh, enggak ngikut Yesus kok ngaku-ngaku pengikut. Itu namanya serigala berbulu jangkrik. Kalau Anda mengaku pengikut, kenapa Anda ikut Yesus berpuasa? Kalau puasa mendapat apa, Bang? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Kalau kemudian Yesus berpuasa, kenapa kalian tidak berpuasa? Puasa kami beda dengan puasa Muslim. Ya, jangan bedakan ke saya. Puasanya Yesus loh. Ngapain ikut ke puasanya Islam? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa kalian tidak lakukan? Inilah bukti. Saya lakukan. Oh, itulah bukti bahwa kalian itu bukan pengikut Yesus. Saya lakukan. Iya, kalau cuman ngomong-ngomong, kucing pun bisa meong, meong. Pertanyaan sederhananya, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kenapa Kristen tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Sedangkan dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus bekerja puasa. Artinya dia mempraktekkan puasa. Kenapa kalian tidak puasa? Meow. Puasa kami itu puasa puasa rohani, Bang Juma, puasa rohani. Puasa kami enggak. Puasa apa? Puasa kami puasa kami beda dengan puasa Muslim, Bang. Kenapa jadi Muslim? Kau kan bukan pengikut Muslim, kau kan pengikut Yesus. Puasamu sama enggak dengan puasanya Yesus? Beda. Oh, beda. Beda, Bang. Karena puasa kan puasa kalau Muslim kan puasa bulan apa ini, kalau kami di mana besok lusa itu puasa. Enggak begitu. Yesus puasa 40 hari 40 malam berturut-turut. Kenapa enggak ikut? Karena kalian pengikut palsu, betul? Kalian hanya mengambil. Enggak, Bang gini, enggak usah apa. Yang penting di saat kalau mau mati, kita kemana? Larinya kemana? Kalau Kristen ke neraka, kalau Islam ke surga, jelas itu. Kalau Kristen ke neraka. Oh enggak, Yesus mengatakan Kristen ke neraka. Mau dalil? Mau dalil, Bang? Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Jelas itu, silakan Anda baca tuh. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Turun ke dunia, Bang. Ya, Yesus turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Nah, itu ajaran Kristen, itu ajaran Kristen. Itulah yang dihasilkan dari pengajaran Nabi atau Kristus palsu. Sekarang kamu mengatakan Kristen itu masuk surga, sedangkan dalam dalil kitabmu Anda disebut sebagai penghuni neraka. Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Gimana dong? Cuma Yesus ke surga, Bang. Iya, Yesus ke surga. Iya, Kristen yang kubahas ini, kawan. Yohanes 13 ayat 13, Bang. Iya, Yohanes Yesus 13 ayat 13. Apa Coba itu? baca Yohanes 13. Saya tidak bawa Bible, lupa saya. Apa itu, Bang? Saya lagi di ini Iya.
Ya paling tidak Tadi kau di bisa Bolivar. sebutkan apa Yohanes 13 nomor 13 apa bunyinya? Tiada kemilos indah sangsil atau apa? Coba. Jadi disingkatkan di sini cuma Yesus ke surga turun sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13 itu bukan Yohanes 13 nomor 3. Bukan 13 Yohanes 3. Yohanes 3 Yohanes 3 nomor 13. Nah, itu baru betul. Tapi itu bohong, kawan. Bohong itu. Bohong. Tapi saya percaya, Bang. Saya percaya, Bang. Tapi itu bohong. Itu bohong. Nah, kalau Itu dalilnya bohong. seandainya nanti kan dibilang semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Nanti kedatangan Mengaku apa? Mesias. Mengaku apa? Tunggu dulu, tunggu. Tuhan Mengaku Yesus. apa? Mengaku apa? Nggak ada dalilnya kayak Yesus. gitu. Yang Anda baca itu Matius 24 nomor 30 kan? Nggak ada kayak begitu. Jangan jangan karang-karang ah. Bukan gitu. Jangan Jadi, dikarang-karang ah. Jangan karang-karang ah. Jangan dikarang-karang, tak bagus, tak bagus. Jadi dia datang nanti semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Yesus itu Tuhan nanti. Di mana itu tertulis? Jangan nipu-nipu lah, jangan ngarang bebas. Yohanes 3 nomor 13 tadi itu saja sudah nipu. Tidak ada orang yang pergi ke surga selain Yesus. Sedangkan di dalam kitab 2 Raja-Raja 11, 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Nggak apa-apa, dia lebih dulu masuk ke surga. Aduh, gimana ini teman-teman? Ada nggak yang sedikit berisi ini? Coba Bang Daniel. Selamat sore Bang Daniel. Selamat sore, assalamualaikum. Oh Islam. Iya Islam. Namanya Kristen Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Laban. Pak Laban monitor. Wih, Pak Laban. Memang orang Kristen ini nekat ya. Ketika berdiskusi naik ke atas, posisi lagi di jalan juga. Coba kalau diskusi itu yang enak, Bos. Ya, Pak Liston, cari tempat yang baik, diskusi, siapkan perangkat 2. Posisi lagi di jalan ngajak diskusi. Menanyakan soal puasa. Tadi kan Bang Juma sudah menjelaskan. Di dalam Yesus juga mengajarkan yang namanya puasa. Kenapa orang Kristen tidak puasa? Sementara ada yang namanya puasa Esther. Puasa 3 hari 3 malam. Itu bukan puasa, itu latihan bunuh diri namanya. Ini coba diskusi yang inilah, yang posisi yang enak gitu. Nah, mungkin ini Pak Obed nih. Pak Obed, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Rosifa. Selamat sore Bang Juma dan yang lain juga. Iya Bang, silakan Bang. Sempat tadi dengarkan yang percakapan sebelumnya Bang. Yang dimaksud hukum kasih itu sebenarnya dalam Alkitab itu bukan hukum kasihnya yang bergantung kepada hukum Tauratnya. Justru hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada kedua hukum kasih itu gitu Bang. Oke, bagus. Nah, jadi artinya kesimpulan daripada maksud seluruh hukum-hukum itu dan kitab para nabi dan Taurat itu sebenarnya kedua hukum itu. Yaitu hukum kasih kepada Allah. Abang benar tadi bahwa mengasihi Allah sebenarnya menaati dia atau mempercayai. Dan kasih kepada sesama, maksudnya ke sesama manusia. Nah, inti dalam kasih kepada sesama di sana berarti Yesus katakan begini, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Jadi memang kan kita tidak mungkinlah berbuat jahat kepada diri kita. Nah itu intinya sebenarnya. Nah tapi kalau item-itemnya kan banyak ya cara itu. Tetapi kalau masuk ke esensinya sebenarnya begitu. Perbuatlah apa yang orang lain ingin kau perbuat, orang lain perbuat kepadamu. Artinya apa yang kau inginkan ke dirimu diperbuat orang, ya perbuat demikian. Kira-kira begitu hukum kasih kepada sesama Bang.
Oh, Iya. tapi ini Udah, sebelum silakan. masuk ke situ ya Bang Jumaya, saya baru ini lama, udah pernah sebenarnya kita berbicara dulu. Iya, Ini iya. abang bukannya lagi di Medan. Selamatlah, udah melihat kota Medan. Pertama kali atau bagaimana ini Bang? Sering saya Bang ke Medan, sering. Ya. Iya, keluarga juga banyak di Medan. Siap. Saya hanya melihat itu aja bahwa bahkan dikatakan hukum Taurat itu kan sebenarnya belakangan ya. Jadi sudah ada sebelumnya, misalnya cara Allah itu memperkenalkan dirinya melalui orang-orang pilihan gitu. Jadi dia kan selalu berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi ya, dengan berbagai cara dan bentuk sebenarnya dia. Nah, hubungan sebenarnya pas yang abang sampaikan, orang Kristen apakah dia mendapat bagian di dalam hukum Taurat? Jelas tidak. Harusnya orang Kristen itu kan orang kafir dalam pandangan Yahudi gitu. Iya. Semua yang di luar Yahudi itu kafir bagi mereka gitu. Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh Musa kepada orang Yahudi, tapi melihatnya harus kepada janji. Sebelumnya nenek moyang mereka yaitu Abraham 430 tahun sebelumnya diberikan janji oleh Allah begini, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada janji Allah di situ. Nah, bagaimana konteks mendapat bagian di dalam janji kepada Abraham? Nah, dikatakan begini, waktu itu umur Abraham udah 100 tahun, istrinya juga 90 tahun dan udah mati haid. Artinya secara logika, ini tidak mungkin lagi beranak, kira-kira begitu. Karena rasionalnya begitu. Tapi dikatakan dalam kitab suci, Abraham pun percaya. Hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi rupanya kebenaran itu yang dari Allah itu nanti diperhitungkan Allah karena dia percaya kepada Allah. Nah, sebenarnya begitu juga. Nah, jadi ketika dia percaya janji ini diberi, lalu dia dibenarkan Allah karena percaya, bukan karena dia udah berbuat, bukan. Abraham belum melakukan apa-apa, hanya dia mendengar janji Allah, lalu dia percaya. 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat. Persoalannya, orang Yahudi tidak satu pun sanggup melakukan ketaatan penuh, karena memang kebenaran kan hukum Taurat dikatakan orang yang melakukannya akan hidup. Masalahnya mereka tidak bisa sempurna. Artinya di sana baik orang di luar Yahudi yang orang kafir dan baik juga orang Yahudi yang menerima hukum Taurat, mereka itu bersalah karena hukum Taurat. Di hadapan Allah sekarang semua manusia bersalah atau berdosa. Nah, itu masalahnya. Nah, bagaimana lagi maksudnya kita menerima pembenaran dari Allah? Berarti harus percayalah kepada Allah tadi. Kira-kira begitu, Bang Juma. Oke, baik. Saya ingin mengerucutkan materi pembahasan kita karena saya lihat saudara sedikit memahami tentang Bible. Terkait dengan pernyataan saudara kita tadi yang mengatakan semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Artinya, ketika kita berbicara hal ini, cek suara saya kedengaran nggak? Aman. Aman, Iya, Gurunda. Kedengeran, Gurunda. Oke, saya kok nggak ada ya di... Loh, iya, kok nggak ada Bang Zuma ini? Loh, iya. Loh, Bang Zuma suaranya ada, tapi orangnya nggak ada. Iya, itu gimana itu? Saya turun dulu atau gimana? Iya, turun dulu aja Gurunda. Kasihan YouTube-nya nggak kelihatan Gurunda nanti kan. Oke. Bang Obednya juga mana nih? Iya, Bang Obednya goib loh. Bang Obed. Bang Bang ini. Obednya Udah. Ada Gurunda. ada. Bang Obed. Bang Obed naik lagi. Oh, ini pasti sinyal hostnya ini ya. Enggak sih. Ya udah, sinyalnya Bang Erwin berarti, kalau nggak Bang P. Lanjut. Oke. Jadi materi kita kerucutkan karena kalau kita berbicara segala dunia ini semua manusia sudah berdosa, itu juga tidak ada kaidahnya di dalam pengajaran para nabi, ya. Itu hanya karangan yang muncul belakangan bahwa seluruh manusia dalam
telah menjadi dosa dikarenakan Adam, di Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus sendiri. Nah sekarang ketika berbicara mengenai berkat, olehmu wahai Abraham semua manusia di atas muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah ini materinya yang bagus. Mana lawan kita tadi mana? Sahabat kita, teman kita Kristen tadi mana? Iya, ini lagi dicari Bang Cuma. Ini materi sangat bagus ini. Olehmu, wahai Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Namun data ini menjelaskan Tuhan berfirman. Di mana noise-nya ini? Tuhan berfirman kemudian, Aku Tuhan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa orang di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Karena orang tersebut memberkati Abraham. Indonesia sebelum masuk Kristen, Indonesia sebelum masuk Islam, adakah pribumi kemudian memberkati Abraham? Tak ada. Berarti Nusantara pada saat itu berdasarkan kejadian 12:3. Di Indonesia tidak ada Islam, di Indonesia tidak ada Kristen. Menurut kejadian 12:3, Indonesia belum mendapatkan berkat. Nah sekarang ada dua pendatang yang akan masuk ke Nusantara. Yang pertama adalah lisan-lisan yang setiap saat membacakan pemberkatan kepada Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Maka seketika itu Indonesia tumpah ruah dengan orang-orang yang melakukan pemberkatan kepada Ibrahim alaihissalam, maka tanah Indonesia mendapatkan berkat oleh Tuhan berdasarkan kejadian 12 nomor 3. Betul? 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 Betul. Betul. Cuma ngomong-ngomong ini si Laban turunkan ini. Ini ngelapor ini. Ini Laban ini siapa? Ngelapor ini. Turunkan. Jadi ketika umat Islam yang memenuhi Indonesia, maka Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Maka apa yang tertulis, olehmu wahai Ibrahim, semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Maka Indonesia mendapatkan berkat dikarenakan Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya, Islam kita tarik keluar dari Nusantara, kosong dari penduduk Islam. Kristen yang masuk memenuhi Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia diberkati Tuhan? Berdasarkan kejadian 12 nomor 3? Atau sebaliknya? Yang mengatakan anak tunggal Abraham itu anak zina, anak tidak sah. Yang mengatakan Ismail adalah anak budak. Yang mengatakan istri Abraham, istri sah ini budak, itu siapa? Yang mengutuk sunat perjanjian kekal Abraham, itu siapa? Yang meninggalkan penyembahan satu-satunya Tuhan yang diperkenalkan Abraham, itu siapa? Yang mengganti korban Tuhan berupa domba besar kepada Abraham pengganti anaknya, itu agama mana? Maka ketika Indonesia dipenuhi oleh Kristen, apakah Indonesia mendapatkan berkat atau justru mendapatkan kutuk? Berdasarkan kejadian 12 nomor 3. Ayo silakan yang mau berdiskusi, data ilmiah, diskusi santun, kita hancurkan kemudian keegoan dalam beragama, kita ajarkan kebenaran itu adalah kebenaran meskipun pahit. Sekali lagi, kejadian 12 nomor 3, Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kesimpulan awal, di mana Islam berpijak,
di situ bumi diberkati Tuhan. Itu kesimpulan awal. Di mana umat Nabi Muhammad kemudian melaksanakan salat, sujud, menyembah kepada Allah, melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim, disitulah tanah bumi itu diberkati oleh Allah. Itu fakta real berdasarkan prosesi ibadahnya umat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka, dan seterusnya. Jelas Kejadian 12 nomor 3, yang diberkati adalah umat Islam, yang dikutuki adalah yang di luar Islam. Itu kesimpulan awal. Silakan kalau ada saudara Kristen yang ingin berdiskusi. Silakan. Penggembala sesat, selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam. Penggembala sesat. Bang Anton. Bang Anton, selamat sore. Ya, sore. Bang Anton. Iya. Pada minta naik. Ya, sebelum dilanjut diskusi, minta di follow ya, Iwan Bila ya. Minta di follow yang di atas, bagi yang belum follow, bagi yang sudah, alhamdulillah, minta di follow. Ya, semuanya.